Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Setelah minggu yang lalu, kita belajar mengenai ranah kognitif. Untuk kali ini, video ini adalah video yang membahas tentang penilaian ranah psikomotor. Sudah pernah kita singgung sedikit ya sebelumnya ranah psikomotor. Jadi ranah psikomotor sendiri adalah salah satu ranah penilaian di mana ranah tersebut menitik beratkan kepada hal-hal yang ada kaitannya dengan keterampilan gerak otot. Contoh seperti kesenian, seperti membuat patung atau memasak dan sebagainya. Nah, kalau dalam bidang pembelajaran, ada dua kelompok mata pelajaran yang mengandung aspek psikomotor, yaitu mata pelajaran yang kaitannya dengan praktikum dan mata pelajaran yang kaitannya dengan praktik lapangan. Lalu, untuk ranah psikomotor sendiri, dia ada tingkatannya ya. Di sini ada 5 tingkatan. Yang pertama, imitasi. Kedua, manipulasi. Ketiga, presisi. Lalu keempat, artikulasi. Dan yang kelima, naturalisasi. Jadi ini adalah tingkatan-tingkatan untuk ranah psikomotor. Nah, seperti apa tingkatannya? Kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama, imitasi. Jadi, imitasi di sini adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dia lihat atau sudah pernah dia perhatikan sebelumnya. Contoh ini kalau misalkan ada seorang peserta didik, dia dapat memukul bola dengan tepat. Tapi dia memukul bolanya karena sudah pernah lihat seseorang melakukan hal yang sama sebelumnya. Atau mungkin dicontohkan, gurunya itu menyontohkan, ini loh cara memukul bola. Nah, nanti siswa bisa mengikuti. Atau mungkin contoh lain, kalau misalkan seseorang belajar memasak dengan melihat orang tuanya itu belajar memasak menggunakan bahan-bahan tertentu, maka dia bisa melakukannya. Nah, ini adalah tahapan yang imitasi. Untuk yang kedua, manipulasi. Manipulasi di sini adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dia lihat. Jadi, orang tersebut belum pernah melihat, tapi orang tersebut atau siswa mengacu pada pedoman atau petunjuk. Bisa jadi dia membaca di suatu tempat. Contohnya kalau misalkan dalam peristiwa pemukulan bola, misalkan bola kasti, seseorang bisa memukul dengan tepat, tetapi sebelumnya dia mendapatkan petunjuk dari gurunya. Mungkin siswanya tidak melihat, tapi dia mendengarkan petunjuk guru sesuai dengan teori yang sudah pernah dia baca. Entah teori dari buku atau mungkin gurunya memberitahukan ini caranya tanpa menunjukkan secara langsung bagaimana cara memukul bola. Atau kalau misalkan dalam memasak itu mungkin contoh-contoh ya kalau bikin kue, baking gitu, dia baca resep, terus ada petunjuknya. Di situ kan biasanya kalau kalau teman-teman pernah lihat resep masakan yang berupa tulisan aja kan di situ caranya masak sama jumlah bumbu-bumbunya atau bahan-bahannya. Nah, itu kan kalau cuma di tulisan kan tidak ada prakteknya secara langsung. Nah, kemudian ketika orang meniru atau melakukan hal tersebut itu tahapnya manipulasi karena hanya lihat pedomannya saja. Lalu untuk yang ketiga adalah tahap presisi. Tahap presisi ini adalah sebuah tahap di mana seseorang dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat ya, namanya aja presisi ya, berarti tepat secara tepat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat pula. Contoh kayak gini, ini masih yang contohnya pakai bola tadi ya. Kalau misalkan siswa atau peserta didik dapat mengarahkan bola yang dia pukul sesuai dengan target yang dia inginkan. Atau contoh lain, kalau misalkan seseorang membuat memasak brownies gitu ya, dia untuk membuat brownies tersebut dia perlu mengukur secara tepat eh, bahan-bahannya, terus kayak memanggangnya itu juga harus tepat waktunya.
dan hal tertentu yang memang harus dilakukan secara tepat karena nantinya ketika berbeda waktunya, berbeda cara cara pembuatan browniesnya atau bahannya berbeda, bisa jadi rasanya akan berbeda. Nah, ketika dia sudah mampu melakukan kegiatan yang persis akurat seperti sebelumnya, maka bisa dibilang bahwa dia mampu melakukan secara presisi. Untuk yang keempat, artikulasi. Di sini adalah artinya seseorang mampu melakukan sebuah kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasil kerjanya merupakan sesuatu yang utuh. Bisa dibilang ini rangkaian dari banyak kegiatan, nggak cuma salah satu bagian saja. Contoh kalau hubungannya dengan mengejar bola dalam sebuah permainan, uh, peserta didik dapat mengejar bola, lalu sambil mengejar bola dipukul bolanya secara cermat sesuai dengan arah target yang diinginkan. Nah, mungkin kalau kaitannya contoh dengan memasak ya, seseorang siswa itu dia dapat membuat brownies atau sebuah masakan secara utuh. Contoh saya brownies saja ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah pernah membuat masakan atau kue-kue itu, setahu saya sih emang prosesnya itu panjang dan agak agak susah. Nah, kenapa? Karena pada awalnya perlu untuk mencari bahan-bahan yang pas, terus selanjutnya bahan tersebut harus ditimbang secara akurat. Lalu jika sudah, nanti perlu melakukan proses bakingnya, mungkin dari kayak mengocok telur, terus mencampurkan bahan-bahannya, terus habis itu menunggu bahannya sehingga bisa dipanggang, terus waktu untuk memanggangnya, itu kan perlu tepat, terus banyak banyak sekali rangkaiannya. Nah, bisa dibilang itu termasuk artikulasi karena dia sudah melakukan banyak sekali rangkaian kegiatan. Dan untuk yang terakhir ini adalah naturalisasi ya. Kalau naturalisasi mungkin seperti namanya, natural itu alami. Jadi naturalisasi ini definisikan sebagai kemampuan pada sebuah ranah psikomotor untuk melakukan kegiatan secara refleks. Gampangannya gini, kalau seseorang itu sudah pernah belajar hal tertentu, kalau tadi ya awal-awalnya kan dia melihat, terus mencoba, kemudian melakukan hal presisi dan sebagainya. Nah, setelah dia sering melakukan kegiatan tersebut, bisa jadi seorang siswa atau seseorang itu dapat melakukan secara refleks karena sudah terbiasa. Sehingga nantinya yang dia kerjakan itu menghasilkan sebuah pekerjaan yang efektif karena bisa dilakukan secara cepat. Contoh di sini, kalau misalkan seorang siswa atau seorang atlet yang sudah biasa untuk mengejar bola, dia dapat memukulnya secara cermat, terus arah bolanya sesuai tanpa tanpa mikir lagi karena dia sudah biasa, atau atlet bulu tangkis yang sudah biasa tingkatnya internasional gitu, tanpa mikir panjang ya udah dia dia tinggal mukul bolanya secara tepat gitu karena memang dia sudah biasa. Oh, kalau misalkan kayak contoh bikin kue tadi, dengan bikin kue yang banyak karena dia sudah hafal seperti apa takarannya, berapa menit cara manggangnya, berapa menit dia harus mengocok telur dan sebagainya. Nanti eh, tanpa dia perlu mikirkan panjang-panjang harus seperti apa, tanpa membaca rumus, tanpa membaca resepnya, dia sudah bisa melakukan hal tersebut. Nah, itu termasuk dalam naturalisasi. Jadi ada 5 ya tadi ya. Nah, kalau misalkan kita itu ingin mengukur kemampuan siswa pada ranah psikomotor yang kaitannya dengan penggunaan alat, kita bisa menggunakan beberapa tes bagi berikut ya. Yang pertama, tes paper and pencil, tes identifikasi, tes simulasi, dan atau tes unjuk kerja. Kalau tes paper and pencil ini biasanya meskipun sepertinya ini kemampuan untuk tulis menulis, Pak, tapi sebenarnya yang dinilai itu bukan tulis menulisnya ya. Bisa eh, kemampuan siswa dalam menampilkan karya. Contoh misalkan kemampuan siswa dalam menggambar atau desain, atau yang berhubungan dengan apa ya?
desain alat, desain grafis, dan sebagainya. Terus kalau identifikasi ini, misalkan siswa itu diminta untuk mengidentifikasi apakah ada kesalahan dalam atau sebuah ada apakah ada alat yang tidak berfungsi, ada alat mana yang tidak berfungsi dalam sesuatu hal. Mungkin contohnya kalau misalkan mereparasi laptop itu mana sih bagian mana yang rusak. Nah, itu mungkin masuknya dalam ranah identifikasi ya. Sorry, tes untuk identifikasi. Lalu ada juga tes simulasi. Ini kalau tes simulasi dipakai untuk memperagakan penampilan siswa dalam suatu simulasi. Contoh, apakah mungkin simulasi keterampilan menyetir mobil untuk melihat apakah siswa mampu menyetir mobil. Nah, kalau untuk tes unjuk kerja atau performance test itu dilakukan dengan menggunakan alat yang sesungguhnya. Ya, kalau simulasi kan mungkin kayak sebuah percobaan aja, nggak pasti langsung alatnya. Kalau performance test ini alatnya benar-benar yang sudah contoh. Mungkin nanti bisa diminta siswa untuk menyuruh siswa untuk contoh memasak kan pakai alat yang sebenarnya ya. Terus bisa ngelas atau apa lagi ya, bikin kue dan sebagainya yang memang benar-benar pakai alat sesungguhnya. Ini untuk tes unjuk kerja. Lalu bagaimana cara untuk mengukur pada ranah psikomotor? Jadi untuk mengukur ranah psikomotor ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah pembuatan soal atau perintah untuk melakukan sesuatu itu seperti apa. Nanti bisa 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 berupa soal, lembar kerja, lembar tugas, atau memerintahkan kepada siswa buatlah ini atau lembar eksperimen. Jadi bisa seperti itu. Tidak melulu menyuruh siswa buatlah ini secara lisan. Nah, bisa aja ada lembar kerjanya. Lalu yang kedua, ini pembuatan instrumen untuk mengamati jawaban atau respon siswa. Itu seperti apa? Jadi nanti instrumennya bisa berupa lembar observasi atau lembar penilaian. Bisa juga lembar penilaiannya berupa checklist. Checklist nanti isinya berupa kayak uh, penilaian siswa itu seperti apa. Nah, ini nanti ada contohnya seperti apa ya, teman-teman. Contohnya checklist kayak gini nih. Ini contoh checklist untuk melakukan pengukuran mengenai kemampuan praktik olahraga voli. Nah, kalau pada checklist yang nomor satu ini contohnya, kita bisa mengukur semua siswa ya dalam satu kelas. Misalkan ada 30 anak di sini, tinggal ditulis namanya. Nah, keterampilan yang dinilai ini misalkan pada praktik olahraga ini yang dinilai adalah cara servis, cara passing, passing atas, passing bawah, terus cara smash, sama cara membendung atau ngeblok. Nah, ini nanti masing-masing bisa dinilai. Kalau misalkan sangat baik, nilainya nanti 4. Kalau baik, nilainya 3. Kalau misalkan dianggap cukup saja, berarti nilainya 2. Dan kalau kurang, nilainya 1. Contoh checklistnya seperti itu. Jadi misalkan ini si Anton diuji dulu untuk cara servis, misalkan dia sangat baik, nanti ini bisa dicentang. Terus kalau cara passing atasnya dia sedikit kurang, ya nanti bisa centang sebelah sini dan sebagainya. Hingga semua siswa mengikuti praktik olahraga voli. Kalau contoh kedua ini masih checklist ya. Kalau tadi itu untuk uh, semua anak ya. Kalau yang ini misalkan siswanya ditulis satu persatu, sebenarnya nggak jauh berbeda. Tapi ini ada ratingnya skala 5. Tadi kan 4 ya. Misalkan ini kalau misalkan nilainya 5 berarti siswanya sangat tepat. Terus 4-nya tepat, 3-nya agak tepat, 2 tidak tepat, dan 1 sangat tidak tepat. Misalkan sama sekali dia nggak bisa, nilainya 1, dan sebagainya. Tapi ini untuk satu orang saja. Jadi semakin banyak orang ya banyak checklistnya, perlu dia satu persatu.
Dan ini contoh untuk lembar penilaian. Di sini adalah lembar penilaian untuk masing-masing siswa mengenai cara siswa bermain bola voli dengan cara memberikan skor pada tempat yang disediakan. Jadi ini agak mirip dengan yang tadi ya. Kalau tadi tapi pakai checklist, ini nanti gurunya menuliskan sendiri angkanya di sini. Misalkan cara melakukan servisnya baik sekali atau sangat tepat, nanti nilainya 5. Atau misalkan kebetulan sangat tidak tepat, maka nilainya 1. Cara melakukan smash misalkan agak tepat, nilainya 3 dan sebagainya. Mirip dengan yang sebelumnya, cuma gambarnya sedikit berbeda ya. Lalu untuk ini, bagaimana cara kita men-skor ranah psikomotor? Lah, seperti yang kita lihat tadi di depan kan pemberian nilainya berupa angka ya. Jadi umumnya untuk ranah psikomotor diwujudkan secara kuantitatif atau pakai angka, seperti yang ada di depan tadi. Lalu kalau misalkan ada pembobotan, teman-teman perlu lihat ya, kalau mau ngasih nilai itu apakah ada yang bobotnya lebih tinggi atau tidak. Kalau misalkan bobotnya sama, tinggal dijumlah aja skornya. Kalau misalkan ada yang bobotnya berbeda, ya perlu pakai perhitungan sedikit yang lebih rumit ya. Pakai misalkan ya pakai pakai bobot-bobotnya misalkan 3 banding 2 banding 1 dan sebagainya. Dilihat tergantung dari seperti apa pembobotannya. Lalu untuk menafsirkannya perlu dilihat juga setelah nanti semua nilainya dijumlahkan ya, perlu dilihat seberapa nilai maksimal yang bisa diperoleh siswa, terus nanti juga dibandingkan dengan KKM dari sekolah tersebut berapa. Contoh seperti ini ya. Contoh untuk perskoran dan penafsiran hasil pengukuran ranah psikomotor. Nah, ini salah satu, ini misalkan ada siswa yang namanya Amir, dia main bola voli. Contoh, dia untuk melakukan servis nilainya 2. Cara melakukan passing atas nilainya 3. Terus passing bawah 4. Smash 4. Terus melakukan blocking cuma 3. Nah, untuk memberikan nilai, nanti teman-teman hitung dulu jumlahnya. Pertama dijumlahkan ya semua nilainya. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 3 jadinya 16. Nah, setelah melakukan penjumlahan ini, teman-teman hitung nilai maksimal yang beroleh. Nah, kalau kenapa 25? Ya ini kan kalau 5 semuanya 5 ya. 5, terus ini 5 kali ya, 5 kali 5, 25. Jadi, seorang siswa maksimal akan mendapat nilai 25. Jadi nggak bisa lebih dari 25 ya, kecuali ini tambah indikatornya. Misalkan nomor 6 ada lagi ya beda. Sesuaikan dengan yang ada di soal. Lah, lalu untuk mendapatkan nilai, maka teman-teman pakai ini. Nilainya dari skor dibagi dengan nilai maksimal. Jadi 16 dibagi 25, lalu kalikan dengan 100. Maka Amir mendapatkan nilai 64. Jadi untuk bermain volley ini si Amir dapat skor 64. Terus setelah dapat 64, misalkan di sekolah itu nilai KKM untuk bola voli adalah 75, artinya Amir belum selesai, belum tuntas. Lalu dia harus melakukan remedi. Andai kata nilainya Amir itu 78 gitu misalkan, berarti dia sudah tuntas tidak perlu melakukan remedi. Nah, seperti itu ya contoh untuk penskoran dan penafsiran ranah psikomotor. Baik, saya kira cukup sekian untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.